Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, dari dulu sampai sekarang yang namanya jabatan atau kekuasaan itu terus dikejar-kejar. Orang berlomba-lomba menjadi pemimpin karena kepemimpinan itu disangka identik dengan kekuasaan yang dijuluki di negeri ini dengan pemerintah. Yang memberi perintah itu sejajar dengan penguasa, dan siapa yang berkuasa pengaruhnya lebih besar. Lalu itu disebut dengan orang besar dan terkemuka. Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan yang paling enak adalah memerintah. Apalagi sang pemerintah itu kebal hukum. Sangat enak dan nikmat menjadi pemimpin duniawi. Mau apa, tinggal dibilang saja. Mungkin Yakobus dan Yohanes juga memikirkan dan membayangkan betapa enaknya menjadi orang nomor 2 atau nomor 3 dalam kepemimpinan Yesus. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Dari permintaan ini, kita dapat menemukan beberapa jawaban Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Apa yang mereka minta sebenarnya adalah atas dasar ketidaktahuan maksud dan tujuan kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus. Permintaan mereka terdorong oleh keinginan duniawi, tanpa mengetahui bahwa kedatangan Yesus bukanlah untuk membagi-bagikan tempat terhormat, melainkan justru harus ikut dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Namun walaupun demikian, Yesus tidak langsung begitu saja menyalahkan permintaan mereka. Sebab tempat kemuliaan yang mereka minta tidak sama dengan tempat kemuliaan yang kekal yang hendak diberikan oleh Tuhan. Kedua, Yesus menjawab, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mau mendapatkan tempat yang mulia? Tuhan Yesus melalui jawabannya memberikan petunjuk bahwa tempat kemuliaan itu ada dan akan diberikan. Tetapi hanya disediakan kepada siapa yang berhak menerimanya. Siapakah yang berhak? Itu sepenuhnya kehendak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apakah kita memenuhi kehendak Allah itu? Di sini Yesus mengajarkan bagaimana jalan menuju kemuliaan abadi itu. Yesus menjawab, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengajak murid-muridnya untuk merenungkan perbedaan hakiki antara kebesaran duniawi dan kebesaran surgawi. Dalam dunia ini, orang suka memerintah dan menguasai orang lain dengan memakai pengaruh orang lain untuk membesarkan atau memegahkan diri. Tetapi dalam kerajaan Allah, kebesaran yang sebenarnya itu mengalir dari pelayanan kasih dan pengorbanan yang tulus dan total. Pelayanan yang sejati bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan famili, ataupun kroni-kroni. Pelayanan sejati ditandai dengan kebesaran jiwa untuk mengelola tantangan, ketidakpuasan,
kekecewaan, penderitaan, rasa sakit dan terluka. Kita akan terus belajar seumur hidup untuk mewujudkan kehidupan pelayanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita melayani karena kita sudah lebih dulu dilayani oleh Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Kemuliaan seorang hamba itu ada hanya dalam pelayanannya. Demikian jika kita sungguh melayani, kita pun dijamin memiliki kemuliaan seturut kehendak Allah sendiri. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Kiranya doa Santa Teresa dari Kalkuta menjadi doa yang menjiwai pelayanan kita bersama. Oh Yesus, Tuhan yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dari hasrat dihargai, lepaskanlah kami. Dari hasrat dicintai, lepaskanlah kami. Dari hasrat dipuji, lepaskanlah kami. Dari hasrat dihormati, lepaskanlah kami. Dari hasrat diutamakan, lepaskanlah kami. Dari hasrat menjadi populer, lepaskanlah kami. Dari ketakutan direndahkan, lepaskanlah kami. Dari ketakutan ditelantarkan, dilupakan, atau dicemoohkan, lepaskanlah kami. Oh Yesus, anugerahkanlah kami hasrat untuk lebih mencintai orang lain, lebih memperhatikan orang lain, lebih mengutamakan orang lain dalam segala hal. Selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus tersenyum gembira melihat pelayanan kita. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.